Halo sahabat, nah pada kali ini gue akan nge-review kaca lagi. Nah gue bersama Kaidos. Dari mana Kaidos? Dari Cineam. Channelnya Firdaus Adi Nugroho. Oke, channelnya Firdaus Adi Nugroho. Dan juga di sana ada Kak Rangga. Nah dari mana? Hukum Rimba Official. Dari Hukum Rimba Official. Nah dan ini teman-teman. Oke, yang kali ini kita akan jelasin sedikit-sedikit bersama Kaidos. Rangga, King Cobra ini nih panjangnya maksimal berapa meter ya kalau untuk King Cobra ini? Untuk King Cobra sendiri sih biasanya nyampe 6 meter ya. 6 meter. Bisa juga lebih sih, tergantung gimana makanan mereka, Habitat mungkin ya. ya habitat makanan mereka juga mempengaruhi juga karena populasi makanan juga. Jadi ya mungkin jika melimpah ya bisa, soalnya kan kalau ular kan berubah ya, berubah aja umurnya itu bisa nyampe bertahun-tahun. Maksimalnya kalau King Cobra berapa tahun? Cobra 20 tahun lebih sih. 20 tahun. Cobra ya. Di alam ya itu ya. Kalau misalkan dipelihara di rumah, Di rumah kuat nggak? tergantung 20 tahun? perawatan sih, cuman lebih susah di rumah dengan di alam. Terus kenapa bisa dipanggil King nih? Biasanya kan ular biasa, ada juga kobra biasa juga ya. Oh iya. Kenapa si Ophiopagusana ini bisa dipanggil King Cobra? Jadi Kenapa ya? King sendiri, julukan King sendiri, pertama dia itu adalah ular berbisa atau ular venomous terpanjang, dan juga biasanya mereka itu ular yang kebal bisa dan kanibal. Jadi meskipun kanibal, ular yang kanibal biasanya dapat julukan King, tapi belum tentu juga sih. Ada tapinya juga kan? Iya, jadi nggak selalu yang kanibal itu King. Soalnya juga ada King Koros ya. Iya, ada Berarti King Koros juga kanibal nih. Iya, King Cobra juga kanibal. Tadi juga dia termasuk ular. Untuk bisanya sendiri, bisanya nih kan sebenarnya King Cobra nih Iya. kebal bisa, dan kebal bisa itu kebal bisa apa ya? Karena dia sering memakan hewan lain juga kan, maksudnya ular lain. Jadi bisa itu Cobra sayur, dan malah King Cobra sendiri memakan temannya sendiri juga. Itu kan nih, dia juga kanibal. Ya. Ketahanan tubuhnya cukup kuat. Ada pesnya nggak sama ular lain? Buat saat ini sih mungkin apa ya, Belum ada riset yang belum ada ngatain. riset yang benar-benar buktiin kalau misalnya ular ini bisa terbunuh dengan ular lain gitu. Karena kan habitatnya juga ya, habitatnya juga. Paling kan Cobra di Jawa sendiri mungkin ular-ular berbisa itu harus, lalu ular kobra sayur atau naga ya. Dari setahu saya sih yang pernah saya alami itu kalau naga berapa apa sih, naga harus juga sih apa satu Pahipalidaya. Nama latinnya Ophiopagusana ya. Iya, bagus. Nah, saya juga mau bertanya nih teman-teman, nah, kepada saudara inilah. Nah, terus juga biasanya sih habitat si ular King Cobra itu seperti apa sih? Yang pertama itu biasanya nggak jauh dari Air ya? Ya, air itu udah kebutuhan dari sebuah makhluk hidup Ya. sebenarnya sih itu ya.
Jadi, pokoknya makhluk hidup itu pasti nggak bisa jauh dari air karena apa kita itu bisa hidup tanpa makanan selama selama enggak maksudnya nggak bisa hidup tanpa air. Jadi meskipun makanan iya makanan kurang cuman airnya nggak dapat ya. Iya karena kan hampir dulu tumbuh yang ada di itu kan air. Terus ya pohon bambu dan terus air juga biasanya sih dia sering di pohon-pohon bambu soalnya kan dia teroteri ya, jadi tempat ya, jadi dia itu memiliki wilayah. Iya. Itu juga bisa karena dia dibutuhin juga kan karena teritorial ya. Iya bisa juga itu sih. Jadi itu nggak bisa jauh dari wilayah itu, punya wilayah masing-masing. Jadi kalau ada king cobra lain yang masuk, nah biasanya kan yang terjadi itu ada king cobra tuh yang saling makan. Nah itu tuh king cobra lain yang masuk wilayah dia gitu. Dan faktornya sendiri buat king cobra yang masuk wilayah itu biasanya karena dia mungkin lagi mencari makanan atau enggak musim kawin juga itu sih. Untuk musim kawinnya nih biasanya terjadi musim kawin kalau king cobra di bulan apa aja? Biasanya sih awal sampai pertengahan kalau nggak salah ya. Pertengahan tahun. Iya. Sama seperti orang yang lain berarti. Yang lain sih udah jadi hampir semua ular ya. Musimnya itu kayak gitu. Dan untuk musim kawin sendiri biasanya ular itu menjauh dari wilayahnya untuk kawin sendiri. Dari pasangannya. Iya. Dan hasil nggak banyak juga ya. Malah jadi makanannya sih santapannya sebenarnya kayak gitu. Makanya banyak kan rescue ular di rumah warga. Nah kebanyakan itu yang sedang musim kawin di akhir tahun ini mungkin Banyak ya bulan ini mungkin ya hampir beres musim kawin gitu. Dan nyasar juga kan, nyasar dia nggak tahu pulang kemana mungkin. Sekarang kan hutannya udah jadi tempat pemukiman nih, jadi tempat yang dia biasa lalu itu kan udah jadi tempat bangunan lah terus menipisnya di hutan. istimewa juga ya king cobra. Iya. Banyak yang pengen melihara gitu, padahal resikonya kan besar ya. Yo pasti sih itu gede banget, apalagi kita kan belum punya serum juga. Yang baru ada serum di Indonesia kan cuma ada beberapa lah. Tulisannya berarti belum ada di Indonesia. Iya belum ada, kita itu masih dipasok. Pasok dari luar. Untuk di Indonesia sendiri hanya ada Bungotus fasciatus, Rhodostoma dan aja. Kenapa sampai belum ada? Apa karena elemen bisanya banyak apa gimana? Jadi sebenarnya tuh pertama kita tuh Penelitiannya kurang. susah sih, soalnya kan ketika membuat serum itu kita kan menggunakan bisanya sendiri. Jadi untuk satu ampul aja kita harus menggunakan beberapa ular gitu untuk memerasnya, memeras bisanya. Dan tes bisanya pun juga cukup lumayan kan, harus dengan satu bulan untuk tes. Nah itu sebenarnya Biaya berarti ya. iya biaya ya, mahal biayanya sebenarnya. Untuk elemen bisanya katanya ada 4 nih. Apa aja Iya. tuh ya? Neurotoksin, kardiotoksin, hemotoksin, dan miotoksin. Ada miotoksin juga. Cuman yang populernya ya yang Tiga. tiga, kardio, hemo, dan neuro itu sih. Karena itu juga bisa disebutin karena 3 elemen itu ya. Iya juga bisa banyak juga. Kebanyakan ular lain tuh cuman biasanya 2 elemen bisa, tapi kadarnya yang membedakan kadarnya gitu. Jadi dia ini memiliki 4 elemen. Dengar satu tetes saja bisa bunuh 1 ekor gajah ya. 1 ekor gajah atau setara dengan 10 manusia. Gila. Jadi masih banyak nih yang free handle. Iya. Jadi mikir-mikir lah 2 kali. Iya. Free handle king cobra. Yang pertama sih juga alat safety ya, safety itu, dan pengalaman juga. Bukan pengalaman sih, tapi materinya udah cukup belum. Soalnya kan ini king cobra aja bisa dengan retik atau dengan yang lain kan beda-beda karakter gitu. Dan untuk ular king cobra sendiri malah dia itu dengan king cobra yang lain itu bisa berbeda kan karakter. Itu ya harus memahami itu dulu. Iya.
beda-beda soalnya ya, meskipun misalkan sama ular tapi beda kan karakter itu sendiri. Coba, ada lagi pertanyaan. Mungkin untuk segi makanannya yang favorit biasanya. Kalau di sini sih biasanya tergantung habitat juga ya. Kalau di sini kan populasi koros atau Critias koros itu kan banyak, ular sawah atau ular khas katanya. Biasanya sih itu untuk king cobra paling doyan tuh koros, Kujusoma sisipalum dan nanang sapi sih. Sapi. Kebanyakan di sini soalnya yang ditemukan tuh itu. Ya. Udah pastilah ya doyan koros sih. Banyak juga sih. Makanan sehari-hari mungkin. Ya Bukan makanan sehari-hari. makanan istilahnya menu utama lah. Iya. Tapi nggak jarang juga sih, ada juga yang katanya makan salparanus juga. Banyak yang dijumpai juga. Iya banyak juga sih. Cuman kebanyakan kasusnya itu king cobra mati makan salpa tuh Tersedak. iya Tersedak. kebanyakan tuh Jadi nggak bisa napas. iya nggak bisa napas, nggak bisa napas dan susah ngeluarin juga. Nah, terus juga saya mau bertanya lagi nih. Terus Iya. yang menonjol dari segi kelamin biasanya yang lebih menonjol. Visual apa untuk kelamin? Visual atau ya visualnya ya. Untuk visualnya sih jantan dan betina. Ya. Pertama sih bisa dilihat dari tedung Dari tedung atau bagian ini ya. tedung Dada. tedungnya, ya. Biasanya betina lebih lebar ya untuk betina sendiri, dan untuk panjang biasanya dimiliki oleh betina juga. Nah, postur panjang dan agak gemuk. Nah, biasanya itu beberapa betina bisa ngisi. Tapi akurat kalau nggak dari visual. Kalau menurut saya sih susah ya dari visual, Kurang karena akurat ya. ya soalnya kan beda-beda, kita tuh diciptakan kita beda-beda gitu ya. Ada yang Ada yang maaf nih, ada gemuk. yang besar, terus ada yang kecil, ada yang kurus, Ada yang kerdil. besar ya. Ada yang kerdil, beda-beda kan, ada yang panjang. rempeng, ada yang panjang, beda-beda kan. Jadi ya seperti itulah, sama juga sih makhluk hidup tuh kayak gitu. Kalau bagusnya Kurang. sih, iya bagusnya sih kita sexing aja kan, menggunakan Sexing atau tes. kan Ya. udah ada alat kan seperti apa, probing, kita menggunakan probing. Bagusnya seperti itu sih, itu lebih akurat, lebih skill. Kita apa bisa cara seksi, soalnya itu juga kan nggak sembarangan, soalnya bisa melukai ini penisnya, bisa terjadi gara-gara itu. Itu sih. Ada lagi? Bingung ya. Ya, kobranya. Untuk segi sarang mungkin. Sarang biasanya kobra sih kalau di bawah ya, di bawah di tumbukan atau bekas-bekas apa, Bambu. Nah, di sela-sela bambu biasanya segitu sih kobra sendiri Jadi mencari. dia untuk bertelur. Dan king cobra ini tipenya mengerami, jadi dia tuh menjaga si telur-telurnya ini. Jadi nggak jauh-jauh nih dari Iya, ketika dia benar-benar merasa terganggu ya, karena kan dia lagi bertelur itu lebih 3 kali lipat agresif dari biasanya si king cobra. banyak kan orang tua seperti itu. Iya, kebanyakan emang kayak gitu sih ya. Cuma berarti ini Lebih agresif. Iya. Julukan cowok sama aja itu kayaknya salah juga sih. Cewek. Maaf nih para kaum cewek, masih butuh juga seorang ibu, jadi ya ngerti lah. Peka. Terus juga kalau bertelur biasanya berapa sih paling banyak? 18 sampai 15 butir nyampe sih ya, tergantung postur ukuran king cobranya sih. 18 butir Ya, itu paling banyak mungkin ya. ya biasanya sih itulah. Tergantung ukuran sih. Misalkan jumbo 40 nggak ada ya. Ya kalau 10 meter seberapa meter, dan banyak juga kasus yang katanya maksimalnya nih 6 meter, tapi kan ada yang bisa nyampe lebih misalnya, ya ada aja soalnya ya kan 2 meter bisa kayak gitu kan, jadi nggak begitu juga sih, jadi tergantung lah ya, mungkin yang ditemukan yang ke expose baru segitu, nggak bisa lebih lagi. Dekat aja nanti ya.